Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Dedi Permadi. Saya kuliah di Pasca Sarjana UIN Sumatera Utara, jurusan Ilmu Hadis semester 2. Kenalkan juga, saya adalah mahasiswa yang begitu dulet atau mahasiswa yang selalu aktif dalam berbagai kontribusi yang disebut dengan disabilitas. Baik, di sini saya akan memberikan satu tausiah atau satu ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, baik di dunia mau selebih-lebihnya baik di akhirat. Di sini saya akan mengangkat satu metode menghadapi pandemik COVID-19 yang melanda negara kita, terutama di Indonesia. Banyak cara Allah ingin menguji kita, banyak Allah memberikan kita suatu musibah yang mana Allah ingin melihat kita, kesabaran kita, keikhlasan kita, sehingga kita bisa melihat satu gambaran bahwasanya Allah ingin melihat kita bagaimana mengantisipasi melanda COVID-19 ini di negara kita, terutama Indonesia. Baik, kita akan memberikan satu statement bahwasanya Allah ingin melihat kita dalam suatu pendekatan atau yang disebut dengan mendekatkan hati kepada Allah melalui jalannya, yaitu melalui sholat, zikir, dan sebagainya. Maka di sini dalam konsep pandemik ini adalah suatu musibah yang tidak pernah kita pungkiri, yang tidak pernah kita lihat sebelumnya. Jadi kita melihat dari satu titik di mana Allah menguji kita atas apa yang kita lakukan di bumi Allah ini, sehingga kita bisa melihat dari konsep-konsep yang begitu sangat luas, sehingga kita bisa melihat dari satu metode di mana Allah masih memberikan kita kenikmatan seperti dalam surat Al-Baqarah 155 yang artinya, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang sabar. Maksud dalam surat Al-Baqarah ayat 155 ini, Allah memberikan satu musibah COVID-19 ini agar kita bisa merasakan nikmat yang Allah berikan ini. Allah menguji kita agar kita meyakinkan bahwasanya Allah masih memberikan kita kesempatan hidup di dunia ini. Agar kita diberikan penyakit ini, kita akan kembali kepada Allah, seperti dalam surat Ibrahim ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la'azidanakum wa la in kafartum in azabi lasyadid. Dan barang siapa yang mensyukuri nikmatku, niscaya akan kutambah, dan barang siapa yang mengkufurkan nikmatku, tunggulah azabku sangat pedih. Disinilah konsep dimana kita dudukkan nikmat. Nikmat itu bukan berarti harta,
bukan berarti jabatan, bukan berarti segala halnya. Tapi dalam konsep nikmat itu yang sekarang ini yang kita rasakan di dunia ini, Allah titipkan kita ilmu, kita dititipkan juga dengan harta, kita dititipkan dengan berbagai persoalan. Di sini Allah ingin menguji kita, memberikan kita semangat agar kita yakin kembali kepada Allah. Maka dalam konsep pandemik ini banyak orang yang menilai ada satu yang berbeda. Pandemik ini dijadikan salah satu ketakutan dalam arti tidak menjalankan sholat, tutup masjid, lockdown atau sebagainya. Maksud Allah di sini diberikan penyakit sehingga kita bisa kembali kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Bahwasanya dunia ini Allah akan hancurkan, tapi kita kembali kepada diri kita sendiri. Muhasabah ini introspeksi diri. Apa yang kita lakukan selama di dunia ini? Apa yang kita lakukan selama dalam hidup ini? Apa yang kita lakukan? Apakah kita sudah berbuat baik ataukah belum? Maka konsep COVID-19 ini Allah ingin mengajarkan diri kita agar kita bisa meyakinkan bahwasanya Allah masih memberikan kita kesempatan di dunia ini. Maka dalam surat Al-Baqarah 155 ini sangat jelas. Allah berikan sedikit ketakutan pada diri kita. Allah berikan sedikit kelaparan pada diri kita. Allah berikan sedikit ketakutan pada diri kita agar apa? Siapa yang Allah ingin melihat? Allah ingin melihat mana hamba-hambaku yang ingin dekat padaku, yang ingat kepadaku, kata Allah. Maka pada hakikatnya konsep pandemik ini sangat luas cakupannya. Maka dalam arti yang begitu jelas, maka disambungkan lagi dalam surat Al-Baqarah 156, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maksudnya di sini dalam ayat ini artinya ketika kita diberikan musibah, ketika kita diberikan ketakutan atau yang lain, maka ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita hanya milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Dan dunia ini akan sebentar. Dunia ini akan fana. Dunia ini akan hancur kalau kita tidak manfaatkan dengan di jalan Allah. Kita sedekahkan di jalan Allah, kita berbuat baik di jalan Allah, kita tidak melakukan kemaksiatan, maka kita lakukan kebaikan selagi kita masih ada di dunia ini. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jadi di sini konsep pandemik ini, menghadapi pandemik ini sangat luas, sangat memberikan kontribusi yang sangat cakupannya mempunyai makna. Ketika kita diberikan musibah, ketika kita diberikan yang lain, maka ingatlah kepada Allah. Maka Allah akan melihat siapa yang ingat kepadaku, siapa yang ingat datang kepadaku, kata Allah. Maka dalam pandemi ini mengajarkan, melatih kita menjadi insan yang berbuat baik, insan yang berbuat
dunia dan akhirat. Jadi di sini kita melihat dari konsep satu sisi lain, pandemik ini adalah merupakan cakupan di mana kita harus sabar, harus memberikan kontribusi yang sangat baik. Jadi di sini kita memberikan gambaran di mana pandemik ini merupakan salah satu cara yang sangat luar biasa. Maka dalam arti kata kita memberikan statement di mana COVID-19 ini merupakan salah satu jalan yang terbaik dikasih Allah agar kita bisa kembali mendekatkan diri kepada Allah. Yang dulu jauh ke masjid, yang tidak mau ke masjid, tidak mau bersedekah, tidak mau berbuat baik, maka dengan adanya COVID-19 ini mengajarkan kita menjadi insan yang baik, menjadi manusia yang baik dengan cara yang baik yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam surah Al-Baqarah berikutnya 157, mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Maka dalam konsep pandemi COVID-19 ini Allah memberikan kita satu statement yang dimana kita mendekatkan diri kepada Allah dengan cara memperoleh ampunan ketika kita melakukan kebaikan ke masjid atau yang lainnya. Maka disinilah konsep pandemi COVID-19 ini mengajarkan kita selalu sudah kita mendekatkan diri kepada Allah, mendekatkan diri kepada yang Allah sukai gitu kan. Jadi disinilah Allah masih memberikan kita ampunan, rahmat dan petunjuknya. Jadi barang siapa yang ingin berbuat baik, mendekatkan diri kepada Allah, maka disinilah konsepnya Allah memberikan ampunan dan Allah memberikan petunjuk bagi orang-orang yang mau mendekatkan diri kepada Allah, memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, mengajarkan kita agar kita senantiasa bersyukur dengan apa yang Allah titipkan pada kita yang sekarang ini. Dunia ini hanyalah sementara, akhirat selamanya. Jadi disinilah Allah mengajarkan kita, melatih kita untuk memberikan yang terbaik di jalan Allah, sehingga kita bisa melihat dari kacamata batin. Inilah sesungguhnya hakikat Allah masih memberikan kita kesehatan pada masa pandemi COVID-19 ini. Allah berikan kita satu kesempatan untuk berbuat baik, mendekatkan diri kepada Allah, menjauhi yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita rasakan sekarang ini. Alhamdulillah kita bisa merasakan udara bebas. Dulunya beberapa bulan sebelumnya kita lockdown, tidak boleh keluar ataupun yang lain. Sekarang Allah berikan kita kebebasan, yaitu kita bisa keluar, kita menghirup udara bebas, kita bisa silaturahim dengan orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita sayang. Inilah konsep dari COVID-19 ini, menghadapi COVID-19 ini, sehingga kita bisa memaknai apa arti COVID-19 ini, penyakit yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Disinilah Allah memberikan kita sumbangsi, memberikan kontribusi
kepada kita agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi insan yang baik, insan yang berbuat baik, insan yang selalu ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Saya Didi Permadi SAG mengucapkan selamat berlibur di hari Minggu yang cerah ini. Semoga Allah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berbuat baik kepada siapapun dan dimanapun. Lakukan yang terbaik, lakukan yang Allah sukai. Jangan kita menunggu-nunggu besok. Kalau bisa kita lakukan sekarang, lakukan. Itu saja. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.